Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Priyatna dari kelas C2 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang al-mawani'u min ma'rifatillah. Min ma'rifatillah, menghalang mengenal Allah. Sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah ada dua. Satu, maradus syahwat, penyakit hati, nafsu, dan kesenangan tidak terpuji. Kedua, maradus syubhat, menimbulkan keraguan, masalah akal dan logika. Sifat yang berasal dari penyakit syahwat itu ada 5. Yang pertama, fasik. Fasik yaitu melanggar perintah dan larangan Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'anshahum anfusahum aulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Yang kedua, al-kibru, sombong, ingkar dan membantah ayat-ayat Allah. Quran surah Al-Mu'min ayat 35. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallahi wa indallazina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin hajar, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Yang ketiga, az-zulmu, kezaliman. Quran surah As-Sajdah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimma dzukkira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqibun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Yang keempat, al-kizbu, dusta, bohong dan ingkar. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 9-10. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdosa. Yang terakhir, katsarul ma'asi, banyak melakukan maksiat. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Kelima, sifat dari penyakit syahwat mengakibatkan murka Allah. Cara mengobatinya dengan mujahadah, kesungguhan bertaubat. Sifat yang berasal dari penyakit al-jahlul, jahil atau bodoh. Kedua, al-irtiyab. Ketiga, al-inhiraf, penyimpangan. Keempat, al-ghafiyah, kelalaian. Keempat, sifat dari penyakit syubhat mengakibatkan kesesatan, ad-dhalun. Cara mengobati dengan memperbanyak ilmu.
Materi selanjutnya al-adillatu ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Bukti keberadaan Allah yaitu yang pertama ad-dalilul fitri, dalil fitrah. Secara bahasa al-khalqah, keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Secara istilah, sifat ajasi dasar yang masih murni yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Yang kedua, dalil hissi, dalil yang dapat diindra. Contohnya, perahu Nabi Nuh beserta peristiwa banjir besar yang terjadi pada masanya. Terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya dijadikan angin. Terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa. Dalam Quran Asy-Syura ayat 63, fa'auhayna ila Musa ani bi'asokal bahr fangqalaqa fakana kullu firqin kattaudil adim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan seperti gunung yang besar. Syura 26 ayat 63. Yang ketiga, dalil akli, dalil yang didapat oleh akal, itu teori sebab. Segala sesuatu pasti ada sebab yang melatar belakanginya. Ada teori keteraturan. Allah semesta dengan seluruh isinya termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang. Bintang-bintang bergerak dengan sangat teratur. Dalam Quran surah As-Saffat, inna zayyana as-samaa'a dunya bijinatil kawakib. Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan yaitu bintang-bintang. Berikutnya ad-dalilun naqli, pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sitatin ayyamin summa stawa alal arsy yughsil lailan an-nahara yatlubuh hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma wa musakhkharati bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atasnya arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maksudnya Allah Tuhan semesta alam. Yang terakhir ad-dalilut tarik, sejarah. Quran surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratul li uli albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqalladzina baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.
Seluruh dalil-dalil ini jika kita dalami akan membimbing kita pada al-ma'rifatu bi azamatillah, pengetahuan dan pengenalan pada keagungan Allah yang akan mengokohkan sikap tauhidillahi wahdah, mengesahkan Allah semesta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.